Selamat siang teman-teman. Ya, ini adalah hari Minggu, adalah hari kita untuk berkumpul dengan keluarga dan pergi jalan-jalan dengan keluarga. Dan lebih cocoknya sih kita naik mobil apa ya untuk jalan-jalan bareng keluarga ya. Inilah dia. Ini adalah Toyota Alphard generasi kedua facelift dan dia memiliki kode bodi ANH20. Jadi kita ketahui Toyota Alphard ini sebenarnya masuk di Indonesia itu secara CBU itu di tahun 2002 dan itu terdapat varian 3000 cc teman-teman ya, dan berpenggerak all wheel drive. Itu kita tidak bahas, jadi kita membahas mobil yang kita jual kali ini adalah Alphard generasi kedua dan itu facelift teman-teman. Jadi secara tampilan eksterior, kalau dari desain lampu sebenarnya dia tidak terlalu banyak perbedaan dan sudah dilengkapi dengan headlamp proyektor. Tetapi kalau yang facelift itu terdapat perbedaan di grillnya teman-teman, dan di bagian bumper, lampu fog lamp, ya seperti itulah. Di depan juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 titik di depan, 4 titik di belakang. Kalau secara desain body sih dari samping tidak terlalu banyak perbedaan karena ini tipe X, jadi di bagian bawahnya ini tidak dilengkapi dengan tempelan itu ya, seperti tipe SC Premium Sound. Kita lihat di bagian interior sebelum masuk ke interior ini kunci sudah dilengkapi dengan kunci keyless teman-teman. Ini di bagian dashboardnya, di sini sudah dilengkapi dengan power window auto teman-teman. Jadi auto nggak hanya di bagian driver, di bagian penumpang juga. Ini kursinya bagian sini dia belum elektrik, tidak masalah. Saya sih lebih suka yang manual teman-teman ya. Jadi untuk perawatan tidak pusing lah. Secara tampilan sih nggak terlalu banyak perbedaan ya. Fitur-fitur juga nggak terlalu banyak perbedaan. Jadi kita ini pintunya juga sudah elektrik teman-teman. Nah, inilah pilot seat, captain seat ya. Di bagian ini captain seat, tetapi di bawahnya ini sudah ada penyangga kakinya teman-teman. Kalau kita tutup, ya masih nyaman lah teman-teman. Sini kamera biar gue pegang. Walaupun dia tidak memiliki dual sunroof, tetapi itu bukan menjadi masalah. Di sini terdapat layar monitor teman-teman. Itu sudah terintegrasi dengan head unit Android kita di depan yang baru kita pasang. Untuk interiornya AC sudah sampai ke baris belakang ya teman-teman ya. Ini bentuk dari baris ketiganya masih cukup lapang dan lebar. Kondisi juga masih terawat, jok-jok masih ketat, langit-langit juga masih oke teman-teman. Jadi tidak terlalu membuang waktu. Gimana kalau kita test drive mobil ini teman-teman? Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam interior Toyota Alphard ANH20 tahun 2012 facelift. Toyota Alphard ini adalah salah satu mobil simbolis kesuksesan masyarakat Indonesia teman-teman. Kenapa? Setiap orang kaya pasti memiliki satu unit Toyota Alphard di dalam rumahnya atau Toyota Velofier. Ya, ini setiurnya sudah cukup oke lah dibandingkan dengan mobil Alphard yang generasi pertama. Dari posisi saya berkendara duduk pun di sini visibilitasnya tuh enak gitu, nggak seperti yang generasi pertama kita agak sedikit gini gitu tempat duduknya, dan gitu pun feeling berkendaranya itu juga berbeda. Dan ini seperti kita mengendarai mobil sedan teman-teman. Ini mobil Toyota Alphard 2400 cc bertransmisi 6 speed percepatan otomatis teman-teman. Jadi kita tidak tunggu lama-lama lagi, ayo kita test drive. Gimana sih bantingannya? Ini kebetulan jalannya kan
tidak rata nih, keluar komplek. Secara bantingan sih masih kategori empuk lah teman-teman. Interior juga tidak berisik, itu juga kedengaran lah di video. Kaki-kaki masih oke, rack setir masih oke, mesin juga masih oke. Transmisinya yang paling penting teman-teman, masih oke. Jadi secara overall kita kalau membeli mobil bekas itu yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya nggak hanya beberapa, nggak punya 1, 2, atau 3 teman-teman ya. 1, eksterior, bagian luar. Kedua, interior. Ketiga, spare part mobil ini bagaimana, apakah mobil ini masih layak jalan ataukah butuh perawatan gitu. Jadi yang paling terakhir itu ban. Itu ban dah wajib karena namanya juga mobil bekas, ban itu cukup diperhatikan. Ini ban juga masih oke teman-teman ya. Dan yang paling penting indikator di speedometer semuanya normal, tidak ada error dan lain-lain. Kenapa ini menjadi favorit para keluarga Indonesia, apalagi keluarga-keluarga yang keluarga cemara kita bilang, bisa dibilang kelas menengah ke atas. Ini mobil sangat nyaman, sangat lapang, lebar, AC-nya juga sangat dingin. Toyota Alphard ini di tahun 2005 ya, itu tahun 2005 saya masih sekolah dasar sebenarnya, masih SD, saya masih SD. Melihat Toyota Alphard dulu di jalan tuh nggak terlalu banyak sih sebenarnya, ada beberapa. Tetapi ketika kita melihat mobil Toyota Alphard ini, itu yang kita lihat tuh, wih, semua itu orang kaya itu, wah itu pejabat tuh yang maki itu. Kalau untuk bermimpi sih enggak. Kenapa? Pada saat tahun 2005, 2006 itu impian saya Nissan X-Trail, bukan Toyota Alphard. Makin berjalan seiringnya waktu, tahun semakin bertambah. Sekarang di tahun 2025, saya mulai mengetahui Toyota Alphard itu sejak tahun 2012 teman-teman. Nah, di saat itu saya udah tamat SMA teman-teman. Melihat Toyota Alphard ini, waduh, kapan gue bisa beli gitu, kapan saya bisa beli. Tapi sih itu belum yang utama. Kenapa? Karena di tahun itu minat saya dari Nissan X-Trail naik menjadi Toyota Harrier teman-teman. Memang kalau manusia itu kalau dibicarakan keinginan tuh nggak ada habisnya teman-teman. Ada aja, udah dapat ini maunya itu. Jadi yang paling penting selama kita hidup ini teman-teman, harus lebih banyak bersyukur. Jika kita belum bisa membeli sesuatu yang kita inginkan di hari tersebut, nggak apa-apa, jangan kecewa. Yang penting kita tetap semangat bekerja teman-teman. Oke, balik lagi ke pembahasan mobil. Secara konsumsi bahan bakar, Toyota Alphard ANH 20 ini bisa dibilang tidak terlalu boros. Kenapa? Karena mobil ini bisa menempuh 1 liter bensin itu jarak tempuhnya kurang lebih 10 hampir 11 km dengan pemakaian mix teman-teman. Jadi untuk mobil sekelas Toyota Alphard konsumsi bahan bakar segitu kayaknya nggak boros lah teman-teman. Ya, ini kita harus kasih lihat lah kameramen kita yang paling ganteng ini. Dia udah kita impor dari Belanda, masa nggak kita tunjukin sih di video. Terus banyak yang tanya nih, oh Alphard pasti pajaknya mahal nih dan ini. Ya, mau dibilang salah enggak, mau dibilang benar juga enggak. Benarnya memang ya pajak udah pasti di atas 5 juta, tepatnya itu pajak sekitar 7 juta teman-teman. Nah, tapi itu balik ke diri kita masing-masing lagi deh. Kalau kita udah bisa membeli Toyota Alphard ini, harusnya bahan bakar dan pajak itu udah tidaklah perlu kita bahas lagi. Kenapa? Ibarat kita bisa beli sapi, pasti kita bisa beli talinya teman-teman. Nggak mungkin kita nggak bisa. Bener nggak teman-teman? Itu ya mungkin bagi kaum menengah ke atas. Tapi untuk sekarang 2025 dan mobil ini sudah tahun 2012, sudah berapa tahun itu ya? Udah 13 tahun.
mungkin mobil ini akan jatuh ke bagian menengah atau menengah ke bawah. Yang daripada dia membeli mobil Kijang, ya harga ini udah setara harga Kijang gitu loh. Kalau saya pribadi sih, saya lebih memilih mobil ini daripada mobil Toyota Kijang. Kenapa? Secara berkendara dan tampilan kita di luar, ini mobil Toyota Alphard ini bisa dibilang lebih luxury dan lebih VIP, teman-teman. Itu tidak dapat dipungkiri lagi, dan memang itulah kenyataannya. Makanya saya bilang tadi, kalau Toyota Alphard ini adalah salah satu mobil simbolis kesuksesan Anda, teman-teman, di secara sosial ya. Padahal mobil ini bukanlah mobil mahal lagi, teman-teman ya. Hanya 226 juta kita sudah bisa naik mobil Alphard, teman-teman. Apalagi gitu loh di zaman sekarang. Pertama kali keluar berapa harganya? Kalau untuk varian ini dia harganya itu sekitar 700 juta. 600 sampai 700. Tapi kalau keluar itu ya, tapi kalau dia yang Veilfire tipe paling lengkap, Veilfire ZG itu ya itu menyentuh 1 miliar. Tetapi ya hanya beda-beda sedikit lah. Untuk bentuk steering pun juga sama dan lain-lain. Ada sunroof, memory seat, electric seat. Cuman kan ini semuanya standar. Jok juga manual, sunroof nggak ada. Jadi kalau untuk sunroof itu selera lah ya. Kalau bagi saya sendiri sih, sunroof itu tidak terlalu berfungsi juga di daerah kita. Daerah kita juga panas. Apalagi mobil tuh sering kejemur kan, otomatis sunroof itu cepat rusaknya, macet dan lain-lain. Belum lagi panel AC sering kena panas, jadi hang, perlu perbaikan. Kalau saya sih lebih suka ya Toyota Alphard X ini udah cukup oke lah. Untuk perawatan sih ya bisa dibilang normal lah dengan mobil-mobil Toyota yang lainnya gitu. Ini ceritanya kameramennya nggak megang kamera ini guys. Oh iya, lupa ganti-gantian. Jadi buat teman-teman, terima kasih, apalagi subscriber baru. Sekarang kan subscriber saya udah 1000 tuh. Mungkin itu awal dari monetisasi. Saya juga nggak ngerti gimana pengaturannya. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah mensupport saya dari awal hingga sampai saat ini. Terus buat teman-teman yang ingin membeli mobil ini tapi kalau tidak ada cash nggak apa-apa, bisa kredit. Dan yang paling menariknya lagi, kreditnya DP 0 rupiah, teman-teman. Angsuran 10 jutaan selama 36 kali, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berminat, boleh hubungin saya di nomor telah di telepon di bawah ini, teman-teman ya.